saya punya prinsip bahwa harus didekatkan para guru, baik nanti itu kalau siswa masuk pembelajaran tatap muka sebagai edukasi anak-anak bahwa turun langsung ke lapangan, ikut langsung aksi atau kegiatan itu sangatlah penting. Saya Ika Suci Rahayu, SPD MPD, Kepala SDN Rungkut Menanggal 1582, yang awalnya saya bertugas di SDN Sidotopo Wetan 5, yaitu di daerah Kenjeran sana. Awal itu saya sudah suka sekali dengan kegiatan-kegiatan lingkungan. Dengan saat itu sekolah saya itu masih gersang, kemudian saya tanami berbagai macam tanaman. Kemudian anak-anak juga saya ajak untuk mengikuti bersih-bersih pantai Kenjeran saat itu. Ya, kemudian tidak lama saya dipindahkan, dimutasikan di SDN Medokan Ayu 1. Di SDN Medokan Ayu 1 kebetulan suasana sekolahnya sangat mendukung untuk saya lebih suka dengan lingkungan, karena di SDN Medokan Ayu 1 sudah hijau sekolahnya, kemudian pengelolaan lingkungannya saya lanjutkan bersama para bapak ibu guru. Tidak lupa saat itu juga tim dari Tunas Hijau selalu membimbing saya dan para guru di sana. Kemudian tidak lama di SDN Medokan Ayu 1, 6 bulan kemudian saya di PLT-kan di SDN Rungkut Menanggal 1. Setelah di Rungkut Menanggal 1, saya makin belajar banyak tentang pengelolaan lingkungan, yaitu dari guru lingkungan hidup, dalam hal ini Pak Arif Dwi Susanto, waktu itu sharing banyak tentang lingkungan. Nah, akhirnya saya makin cinta dengan pengelolaan lingkungan. Kemudian di 2019 saya juga mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah hidroponik terbaik di 2019, karena waktu itu pengelolaan hidroponik di SDN Rungkut Menanggal 1 bisa berhasil baik. Kemudian di bulan September 2020, setelah saya didefinitifkan di SDN Rungkut Menanggal 1, saya akhirnya di PLT-kan lagi di SDN Nginden Janggungan 1. Kebetulan di SDN Nginden Janggungan 1 ini tanamannya cukup bagus. Kemudian pada saat saya datang itu penjurian akhir tentang sekolah adiwiyata tingkat kota. Nah, waktu itu saya sangat support dengan kegiatan itu, penjurian itu. Akhirnya pada saat itu kami lolos menjadi juara 2 sekolah adiwiyata tingkat kota Surabaya untuk Nginden Janggungan 1. Kemudian untuk lomba yang diadakan oleh Tunas Hijau Surabaya Eco School 2020 yang memberi challenge kepada sekolah-sekolah untuk sekolah sadar iklim agar dapat merealisasikan kegiatan 8 poin, diantaranya pengelolaan lingkungan. Akhirnya dengan berbagai cara kami melewati itu semua. Akhirnya saya alhamdulillah mendapatkan penghargaan Eco Headmaster of the Year di 2020 ini. Itu semua kita lakukan karena dalam pengelolaan itu tentu saja kerja keras dan pantang menyerah. Apa yang kita lakukan mulai dari pengelolaan
lingkungan, pembuatan biopori, pengelolaan sampah, baik organik maupun non-organik. Kebetulan di sekolah saya SDN Rungkut Menanggal 1 memiliki alat pencacah daun yang waktu itu sebenarnya sudah lama tidak digunakan. Akhirnya setelah saya perbaiki dari Tunas Hijau, khususnya Kak Zamroni memberi ide supaya saya membuat rumah kompos, dan akhirnya jadilah rumah kompos SDN Rungkut Menanggal 1 yang akhirnya berproses bisa menghasilkan 1 ton kompos di SDN Rungkut Menanggal 1. Kemudian belum lagi yang kita realisasikan yaitu pembuatan lubang biopori. Lubang biopori kita tahu semua bahwa untuk menjaga agar terhindar dari banjir lingkungan sekitar kita. Selama saya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan, tentu saja banyak sekali kendala yang saya alami. Tentu saja tidak sedikit para guru yang kadang-kadang itu tidak mau ataupun bahkan tidak suka dengan mengelola lingkungan. Jadi kadang-kadang itu guru-guru ada yang ogah-ogahan, malas, atau mungkin juga saya mikirnya para guru itu juga banyak yang kegiatan pembelajarannya juga sangat rumit, administrasi pembelajaran juga rumit. Akhirnya pengelolaan lingkungan ini juga tidak mudah bagi mereka untuk mengikutinya. Tetapi saya tidak segan-segan dan tidak putus asa, tetap mengajak para guru untuk peduli lingkungan, karena saya berprinsip jika tidak diajak maka mustahil untuk sayang kepada lingkungan. Jadi secara tidak langsung tentu saja saya tidak hanya teori tetapi praktek di lapangan. Memang saya selalu memberi contoh langsung. Jadi saya langsung melakukan kegiatan, lama-lama para guru itu sungkan mungkin untuk tidak mengikuti, akhirnya lama-lama ikut. Seperti yang saya contohkan, saya katakan tadi bahwa bersih-bersih di pantai pesisir Tambak Wedi, itu saya langsung terjun langsung, ikut langsung, sehingga para bapak ibu guru pun akhirnya banyak yang ikut mengikuti jejak saya. Jadi kiat saya supaya nanti para guru, terutama saya mulai dari SDN Sidotopo Wetan 5, kemudian pindah di SDN Medok Anai 1, sudah saya kenal bermacam-macam guru, karakter guru, dan di SDN Rungkut Menanggal 1 juga gurunya banyak, kemudian di SDN Nginden Jangkungan 1, rata-rata kalau tidak dikenalkan kepada lingkungan, mereka juga tidak akan tahu. Oleh karena itu, menurut saya pemberian contoh dan tindakan langsung itu sangat tepat seperti yang saya lakukan, dan itu insya Allah berhasil. Dan sekarang para guru itu sekarang sudah mulai mengenal. Yang dulunya guru-guru itu tidak mengenal apa itu tong aerob komposter, apa itu
Takakura itu tidak tahu, tapi sekarang lambat laun banyak yang sudah mulai mengenal. Saya punya prinsip bahwa harus didekatkan para guru, baik nanti itu kalau siswa masuk pembelajaran tatap muka sebagai edukasi anak-anak bahwa turun langsung ke lapangan, ikut langsung aksi atau kegiatan itu sangatlah penting. Karena kalau kita tidak dekat dengan alam, maka kita tidak akan mengetahui kejamnya alam bagaimana, cintanya alam bagaimana kepada kita, bahwa kita harus mencintai alam itu. Nah, itulah sangat penting.